Jenis-jenis koloid. Nah, pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud padat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat adalah batuan rubi. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida, yang dimana padatan kromium sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. Yang kedua ada sol cair. Sol cair memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contoh dari sol cair adalah cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, diantaranya adalah kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat atau fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair atau medium pendispersi yang berupa air atau H2O. Yang ketiga aerosol padat. Aerosol ini terbentuk pada fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya adalah asap kendaraan. Asap ini seringkali mengganggu pengendara lain, mulai dari bau yang tidak sedap dan mata bisa kelilipan karena adanya kandungan padatan atau fase terdispersi di dalam asap atau medium pendispersi. Nah, kandungan padatan seperti karbon, timbal, karbon monoksida, dan kandungan lainnya. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Nah, aerosol ini tidak bisa bertahan lama karena zat penyusunnya mudah rusak karena perubahan suhu dan tekanan udara yang tidak stabil di sekitarnya. Contohnya adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, maka cairan parfum akan mengalami fase terdispersi atau tersebar di udara dalam bentuk gas atau medium pendispersinya. Selanjutnya yang kelima yaitu emulsi padat. Emulsi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Jadi emulsi padat ini berupa cairan yang dalam bentuk padatan. Contoh dari emulsi padat yaitu agar-agar. Agar-agar terbuat dari air fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar medium pendispersi. Yang keenam yaitu emulsi. Fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebut emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh emulsi yaitu susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu itu punya level kepolaran yang berbeda, maka kedua zat ini nggak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu itu termasuk koloid bukan larutan. Yang ketujuh yaitu buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contoh dari buih padat yaitu spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet, ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Dan jenis yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Contoh dari buih yaitu busa sabun. Busa sabun karena adanya udara fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun yaitu medium pendispersi. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapisan yang dapat menjebak udara, sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara.